مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Itu bukan gratis. Kita datang sholat atau hadir hati kita hadir, enggak. Tapi perlu dilatih. Enggak bisa kita ujug-ujug tahu sholat bagus, sholat kita enggak. Pada dasarnya kita ini belajar. Mulai dari kecil kita belajar sholat, bacaan kita kadang-kadang masih salah-salah, terus dirapiin sama ustadz kita, sama guru kita, dirapihin dulu bacaannya, gerakannya, nanti kemudian kita diajarin supaya hadir hati kita. Kita yang baca inna sholati wa nusuki wa ma yahya banyak banget, wa ma yahya. Padahal yang benar apa? Wa ma yahya. Walaupun itu bukan bacaan wajib, tapi sholat dekat yang agama nih. Pantesan selama ini hidup ente belangsak mulu dengan jalan sholat enggak cocok. Makanya sebagian ulama kadang-kadang tidak sholat awal waktu. Kenapa? Mencari khusyuk. Makanya kita nggak boleh suudzon juga sama orang-orang yang sholatnya tidak di awal waktu. Ini bagaimana sih Ustadz kok nggak awal waktu sholatnya? Ya begitulah. Manggala ilmu katuran tigaduh. Orang kalau wawasannya kurang, dia banyak nyalahin. Kalau nyalahin yang jelas salah nggak apa-apa, jangan salah juga tuh. Kadang-kadang diputar balikin tuh. Ada orang maksiat, ini maksiat kagak boleh, ilmu lu belum nyampe. Emang salah, maksiat bukan ilmu belum nyampe. Ada lagi pembodohan kayak gitu. Ini yang sifatnya bukan maksiat. Misalnya seorang ustadz atau seorang guru nggak sholat awal waktu. Di saat yang sama banyak orang rajin sholat awal waktu karena mengejar apa? Misalnya katanya kalau sholat awal waktu tuh katanya insya Allah bisa cepet kaya katanya begitu. Jadi awal waktu dulu dia. Khusyuk nggak khusyuk geber awal waktu. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau orang-orang yang tahu, orang-orang yang ngerti, mereka mengamalkan faedah fadilatul khusyuk muqaddamatun ala fadilati awalil waqt. Mengejar khusyuk lebih prioritas daripada mengejar awal waktu tapi nggak khusyuk. سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يرضيك رسول الله جاءك في إذا الكريم تجلى باسم منتجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا مضايا واسع الكرم رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
على المتعلم والإهالة استفادة والنفع والاتباع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير بالرغبة والتلاوة من ربه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقال سيدي الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بعلوم سلف الصالحين في الدارين آمين. قال وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل، والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر القراءة وتفهمها. Kita hormati Al-Habib Zaki bin Najib bin Yahya, Al-Habib Ahmad Al-Segaf, dan juga Sahibul Bait Bapak Haji Abdul Khalik, para hadirin sekalian dan hadirat, mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini. Cukup, speaker cukup begini. Akan melanjutkan pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Masih pembahasan tentang perkara-perkara yang harus diperhatikan, yang pantas untuk diperhatikan di saat sholat. Kemarin kita sudah bahas, di antaranya adalah ikhlas. Kita sudah jelaskan tentang ikhlas. Berikutnya wayambaghi al-hudur, dan hendaknya kita juga perlu memperhatikan al-hudur. Apa itu hudur? Hudur artinya kehadiran hati kita, hudurul qalb. Saat sholat kita perlu juga memperhatikan supaya hati kita hadir, karena tidak semua sholat, tidak semua orang yang sholat hatinya hadir. Ada orang yang saat sholat hatinya hadir, ada yang hatinya tidak hadir. Badannya doang yang hadir, tapi hatinya tidak hadir, hatinya hilang atau pergi kemana-mana atau gaib. Apa itu hudur? Kehadiran jiwa atau hati di dalam sholat adalah an ya'lama bima yaqul wa yaf'al. Seseorang hamba ini tahu dan sadar apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Berarti kebalikannya, orang yang saat sholat tidak tahu apa yang dibaca dan tidak tahu dia ini lagi ngapain, gerakannya dia lupa, maka hatinya tidak hadir. Berarti hatinya atau pikirannya kemana-mana. Dan ini sering terjadi dalam sholat, termasuk sholat kita, ya, termasuk sholat kita. Jadi hadir hati itu bukan gratis. Kita datang sholat atau hadir kita, hati kita hadir, enggak. Tapi perlu dilatih, Enggak bisa kita ujuk-ujuk tahu sholat bagus, sholat kita enggak. Pada dasarnya kita ini belajar. Mulai dari kecil kita belajar sholat, bacaan kita kadang-kadang masih salah-salah, terus dirapihin sama ustadz kita, sama guru kita. Dirapihin dulu bacaannya, gerakannya, nanti kemudian kita diajarin supaya hadir hati kita. Yang pertama, tahu apa yang dibaca. Hendaknya kita merapikan bacaan kita. Maka dari itu penting buat kita, khususnya yang punya anak-anak kecil, khususnya yang masih pada muda-muda, coba kita koreksi kira-kira bacaan sholat kita ini sudah benar atau belum. Banyak umat Islam
yang sholat bertahun-tahun, dia nggak sadar kalau bacaannya itu belum benar bacaan. Anak pernah di salah satu majelis rutin dulu, anak ngajar rutin setiap pekan. Tiba-tiba anak bilang, coba anak pengen sekali-sekali nggak baca kitab dulu. Kebetulan anak-anak muda semua yang hadir. Anak mau dengar satu persatu bacaan sholat ente dari takbir sampai salam. Dadakan tuh, anak sidang. Anak bilang ente ngaji bertahun-tahun, baca maulid hafal, qasidah hafal, main hadroh, waktu itu main hadroh. Main hadrohnya jago-jago, coba sholat ente anak mau tahu. Ini lebih penting dari maulid dan hadroh, dan lebih penting daripada bacaan apapun, daripada qasidah. Anak teh satu-satu, anak absen namanya. Nanti siapa namanya teh Fulan bin Fulan. Ayo, anak simak, mulai dari takbir. Kalau usolli nggak wajib, anak mau nyimak bacaan-bacaan yang wajib aja minimal, sama bacaan yang sunnah apaan, atau bacaan yang sunnah pun walaupun bukan wajib perlu dirapihin. Baca Allahu Akbar. Baru doa iftitah aja udah banyak salah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Ada di situ wa ma ana minal musyrikin wa ma ana minal muslimin. Di situ banyak masalah. Mana catat fulan nih salahnya di sini. Inna salati wa nusuki wa ma Yahya wa ma mati, bukan Yahya, salah dua. Yahya. Terus baca Rabbana. Ente sadar gak ente banyak yang kurang di bacaan salat ente? Akhirnya dari situ anda bilang semua satu majlis bikin majlis baru. Majlisnya koreksi baca Quran sama bacaan sholat. Cari ustadz terdekat di sini. Akhirnya ada satu ustadz yang lulusan pesantren. Bilang, Ustadz ini bocah-bocah pada rapihin bacaan sholat. Kadang-kadang luput dari kita sesuatu yang penting-penting yang kayak begini. Ternyata yang baca inna sholati wa nusuki wa ma Yahya banyak banget. Wa ma Yahya. Padahal yang benar apa? Wa ma Yahya. Walaupun itu bukan bacaan wajib, tapi sholat tetap yang agama nih. Pantesan selama ini hidup ente belangsak mulu dengan jalan sholat ente acak-acak. Ente nggak sadar. Ya. Lah kalau bacaannya aja salah, bagaimana dia mau khusyuk? Bagaimana? Jauh dari khusyuk, jauh dari. Bisa sih, cuma jauh berat gitu ya. Belum lagi Al-Fatihahnya. Al-Fatihah wajib tuh. Tasydidnya ada berapa Al-Fatihah? Di mana aja tasydidnya? Bedain huruf ini, semuanya harus paksain. Dan belajar itu nggak lama, sebulan cukup ente. Sebulan buat modal ente hidup abadi. Rapihin. Gitu. Ya, jadi nggak ada salahnya kita khususnya yang masih pada muda-muda datang sama Ustaz, tolong koreksi bacaan anak Ustaz ya, Al-Fatihah anak koreksi. Dari mulai musolli, dari mulai takbir, doa kita sampai salam. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi hudurul qalb, hadirnya hati di saat salat adalah tahu kita lagi ruku, bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim. Tahu saya posisi ruku dan saya baca ini, itu namanya hatinya hadir. Kan kadang-kadang ada orang yang sholat badannya hadir di masjid tapi hatinya kagak hadir. Ya, Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Mungkin enggak. Tapi pas sujud, pas waktunya tahiyat dia baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jadi baca Fatihah ini. Kadang-kadang gitu tuh, kadang-kadang tuh. Biasanya kayak begini tuh sebelum sholat berantem sama bini biasanya. Berantem sama bini, sholat berantakan biasanya. Udah nggak hadir tuh hati itu. Ya.
begitu. Nah makanya kata para ulama, hadirnya hati itu diusahain, dilatih. Gimana caranya? Ada sebab-sebab yang menghilangkan kita kekhusyuan atau kehadiran hati. Di antaranya apa? Nah, makanya makruh. Kita sholat nahanin kencing, makruh. Sholat nahanin mulus. Sholat nahanin lapar dan makanan sudah dihidangkan. Sholat nahanin ngantuk. Sholat di tempat yang gaduh. Sholat itu ada makruh-makruh sholat dari segi sebab, dari segi tempat. Kenapa dimakruhkan? Karena itu bisa menghilangkan rohnya sholat, hudurul qalb. Tapi kalau seandainya nggak lapar, buang air sudah, kencing udah, semuanya nggak ngantuk, dalam keadaan enak, tenang, sholat, enak sholatnya, bisa mendukung dia buat khusyuk, buat hudur. Makanya sebagian ulama kadang-kadang tidak sholat awal waktu. Kenapa? Mencari khusyuk. Makanya kita nggak boleh suudzon juga sama orang-orang yang sholatnya tidak di awal waktu. Ini bagaimana sih Ustadz kok nggak awal waktu sholatnya? Ya, ya begitulah. Manggal ilmu katuran tigaduh. Orang kalau wawasannya kurang, dia banyak nyalahin. Kalau nyalahin yang jelas salah nggak apa-apa, jangan salah juga tuh. Kadang-kadang diputar balikin tuh. Ada orang maksiat, ini maksiat kagak boleh, ilmu lu belum nyampe. Emang salah, maksiat bukan ilmu belum nyampe. Ada lagi pembodohan kayak gitu. Ini yang sifatnya bukan maksiat. Misalnya seorang ustadz atau seorang guru nggak sholat awal waktu. Di saat yang sama banyak orang rajin sholat awal waktu karena mengejar apa, misalnya katanya kalau sholat awal waktu tuh katanya insya Allah bisa cepet kaya, katanya begitu. Jadi awal waktu dulu dia khusyuk nggak khusyuk geber awal waktu. Ada yang kayak begitu. Tapi kalau orang-orang yang tahu, orang-orang yang ngerti, mereka mengamalkan kaidah fadilatul khusyuk muqaddamatun ala fadilati awalil waqt. Mengejar khusyuk lebih prioritas daripada mengejar awal waktu tapi nggak khusyuk, gitu ya. Tapi ya kalau bisa awal waktu khusyuk itu lebih hebat lagi. Ini juga jangan jadiin alasan nanti udah, bang ada sholat, tar aja. Padahal mah gak ada urusan. Padahal nggak ada urusan awal waktu sama tengah-tengah, nggak ada bedanya buat dia. Ini dia tidak awal waktu karena ada urusan. Urusan anak belum kelar. Kalau anak kerjain awal waktu sekarang, lagi repot nih misalnya ngurusin tanah, lagi jual beli tanah. Ini bang tanah apa? Itu kan kemarin saya udah iniin bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah satu bang, lagi bakal khusyuk lu sholat. Lagi uplek begini ngurusin tanah, lu sholat lagi bakal khusyuk udah. Tuntasin dulu, beres, selesai, duitnya ketemu tuh udah tuh. Buat ininya, kuitansinya udah aman-aman ya, alhamdulillah. Dah, aman udah kelar. Tuntasin dulu. Orang-orang dulu tuh muntasin pekerjaan supaya sholatnya tenang. Nah, karena salah satu yang mendukung seseorang itu bisa khusyuk, tuntasin pekerjaan. Ya, ada orang perjalanan jauh 3 jam nyetir mobil, capek, panas, baru nyampe di rumah, duduk. Rumahnya dekat masjid, misalnya kayak rumah Umi saya kan dekat masjid. Rumah Umi Ana samping masjid persis. Baru nyampe duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Udah habis selesai adzan, bebas ke sholat. Bisa dikasih gua lagi gempor ini sholat. Gimana? Sholat kayak khusyuk ada? Bentar, dulu. Kalau orang yang kagak ngerti ilmu, ngeliat Habib rumahnya di samping masjid, bukan sholat berjamaah. Kita kan begitu tuh ya. Tapi kalau anak nggak enak sholat awal waktu, paksain, ntar jadi diomong. Salah juga kan. Yang nggak boleh itu kalau maksiat. Kalau maksiat jangan sampai dilihat orang maksiat kagak benar, itu baru malu sama maksiat nggak apa-apa. Tapi kalau malu anak buat nyari khusyuk nih misalnya nggak apa-apa. Jadi khusyuk itu perlu dicari, perlu diusahain.
Terus kalau urusan udah beres, pikiran tenang, sholat pasti khusyuk? Enggak juga, kan setan godain. Dilatih lagi hatinya, dikonsentrasikan. Khusyuk itu kayak apa sih, Bib? Hadir itu seperti apa sih? Hati yang hadir, tanda-tanda orang yang sholatnya khusyuk atau hatinya hadir saat sholat. Kata ulama-ulama kita, kalau ente mau tahu, gampang ini. Imam Haddad yang mengatakan, kalau tidak salah beliau mengatakan, ente saat sholat ente lupa di kanan kiri ente ini siapa, lupa, atau di belakang ente siapa, ente lupa. Oh, udah nggak ngeh lagi. Nah, udah konsentrasi dengan apa yang ente baca dan ente sadar ente berhadapan sama Allah. Itu. Ah, masa iya sih kita sholat bisa sampai lupa kanan kiri siapa? Masa sampai kayak gitu? Siapa yang bisa kayak gitu? Kita bisa. Kapan? Gambaran paling mudah, kalau ente hadir acara maulid, terus ente makan nasi kebuli habis maulid, ente makan. Coba tanya, di belakang ente siapa? Lupa bu. Oh si Anu. Padahal tadi bareng jalan. Saking khusyuknya ente makan, ente sampai kagak ngeh tuh sebelah kanan kiri ente belakang siapa, begitu ya kira-kira? Itu khusyuk makan. Khusyuk makan. Makanya kita bisa khusyuk sampai kayak begitu. Apalagi sholat bisa seperti itu. Tapi ya tentunya jangan sholat itu jangan nunggu khusyuk. Ente ke sholat belum bisa khusyuk, nanti kalau khusyuk ente baru sholat. Nggak bakal sholat sampai mati ente. Ya, sholat dulu. Nah di sholat itu dipelajari khusyuk. Nggak apa-apa. Pikiran melayani, nggak apa-apa. Tarik lagi dia. Tarik lagi. Ingat lagi sholat, stop, lagi sholat. Melayang lagi, tarik lagi, terus begitu terus. Makanya ada ayat Al-Quran yang bunyinya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang-orang yang beriman itu hatinya mau khusyuk sama Allah? Kapan? Kalau nggak dipaksain, mau nunggu apa? Sekarang. Gitu ya. Salah satu cara untuk khusyuk juga adalah wudhunya dirapihin. Karena at-tuhur miftahus shalah. Dalam riwayat disebutkan at-tuhur miftahus shalah. Wudhu itu kuncinya salat. Kalau wudhunya khusyuk, salatnya khusyuk. Kalau wudhunya tidak khusyuk, maka salatnya tidak khusyuk. Makanya kita makruh kalau lagi wudhu ngobrol, makruh. Bahkan kita diajarkan sama ulama kalau wudhu baca doa. Minimal saat wudhu merenungi ini, muka kita mudah-mudahan putih dengan cahaya wudhu nanti di hari kiamat. Tangan kita mudah-mudahan terima amalnya, catatan amal dari tangan yang kanan. Ya Allah jangan sampai di tangan yang kiri. Minimal merenungi itu minimal. Kalau ente hafal ente baca. Kecuali kalau wudhunya di toilet. Kalau di toilet ya makruh wudhu di toilet. Karena kenapa? Karena nggak sempurna wudhu ente. Gitu ya. Nah, wudhu itu salah satu cara supaya sholat kita khusyuk. Nah, kemudian apalagi caranya supaya saat sholat hati kita hadir dan khusyuk? Rasulullah kasih resep. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, caranya gimana supaya saya sholat itu khusyuk? Rasulullah mengajarkan sholat muaddi'. Sholatlah kamu seperti orang yang terakhir kali melaksanakan sholat, orang yang mau meninggal dunia. Artinya ketika ente sholat, anggap ini sholat terakhir. Israel sudah ada di belakang kamu nunggu, begitu kelar salam ente dicabut gitu. Anggap begitu, anggap. Hayali hadiri seperti itu. Orang-orang yang dieksekusi mati, sholat terakhirnya itu sebelum dia dieksekusi pasti khusyuk ya. Pasti khusyuk. Hari Senin jam 1 akan dilaksanakan eksekusi mati kepada pidana fulan. Tok 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 jam 1 Senin. Itu sholat duhurnya pasti khusyuk itu. Allah. Ini sholat terakhir nih. Pasti khusyuk. Kalau kita kan tulul amal, masih ngahayal hidup tahun-tahunan. Jadi belum merasa penting untuk persiapan mati gitu.
gitu ya. Kita nganggap masih Allah, masih lama. Makanya salah satu cara khusyuk itu begitu. Al-Imam Hatim Al-Asam kalau tidak salah, beliau atau gurunya nampak, ditanya, antum kalau sholat bagaimana sih? Anak kalau sholat, anak merasa bahwa anak ini sedang di atas jembatan Sirat. Sebelah kanan anak surga, sebelah kiri anak neraka. Di belakang anak malaikat maut. Antum begitu kalau sholat? Begitu. Setiap sholat. Sudah berapa lama kayak begitu? Udah 30 tahun anak kayak begitu. Imam Hatim. Kayak apa mereka sholat-sholatnya? Bahkan leluhur kami, kakek kita Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, beliau itu khusyuknya bukan pas sholat, bukan dari sholat khusyuk, bukan. Sejak wudu sudah khusyuk, sejak wudu. Jadi kalau wudu mukanya udah kuning, mukanya kuning. Jadi murid-muridnya heran, antum kenapa kalau wudu mukanya kuning? Ada apa? Apa mungkin kalau orang kita mungkin alergi apa air? Kenapa? Simple. Jawaban beliau sedikit, tapi ini tarikan khusyuk beliau dari sini. Kata beliau, "Atadri baina yaday man agung." Cuma segitu doang bilang. Ya Imam, kenapa? Antum kenapa pucat wudu? Ada apa? Coba begini. Ente nggak tahu ada mau hadap siapa? Ente nggak tahu ada mau hadap siapa? Aneh nanya kayak begitu. Jadi memang benar-benar ngadep. Itulah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seolah-olah kau melihat dia. Gimana nggak kuning? Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Gitu ya. Wal khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk adalah bahwa ada 3 pengertian khusyuk. 1, sukunul a'dha, anggota tubuh diam, nggak bergerak-gerak. Yang kedua, hudurul qalb, hatinya hadir, tahu apa yang dibaca, tahu apa yang digerakin. Wa tadabburul qira'ah wa tafahhumuha, dan merenungi apa yang dibaca dan memahami apa yang dibaca. Berusaha memahami dan merenungi apa yang dibaca. Jadi anggota tubuh diam. Salah satu tanda orang khusyuk, anggota tubuhnya diam. Jadi kalau orang lagi sholat, ntar gini-gini, ya sholat, ntar begini, oh, itu nggak khusyuk. Tanda. Memfonis nggak boleh, tapi tandanya begitu. Ya. Apalagi kalau sholat seringat-seringuk. Wah, bagaimana itu sholat seringat-seringuk? Lebih parah lagi. Ya. Makanya salah satu bimbingan Nabi Muhammad supaya kita khusyuk, mata kita itu kalau sholat ke tempat sujud, ikat pandangan itu ke tempat sujud, jangan kemana-mana, jangan ke depan, jangan ke samping, ke tempat sujud. Beb, kalau sholat hukumnya merem apa? Makruh. Kecuali kalau untuk hajat, misalnya kita lagi sholat, atau ada perempuan yang nggak nutup aurat lewat di depan ente, misalnya, wajib merem. Atau kadang-kadang masjidnya berdekatan kanan kiri begitu tuh, kadang-kadang jamaah perempuannya di samping, terus kain satirnya keangkat sedikit, kaki dia kelihatan, ada perempuan lagi duduk, kakinya kelihatan kan? Merem dah. Habis mata gua ke situ mulu maunya, merem. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Jadi merem itu kalau ada hajat nggak makruh. Sunnahnya melihat ke tempat sujud, mulai takbir sampai salam, kecuali saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, baru lihat ke telunjuk. Sampai berdiri kalau itu tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir sampai salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi mata kita sunnahnya melihat tempat sujud. Musuh-musuh Islam
nggak bakal diam aja ganggu sholat orang Islam, karena mereka tahu kalau sholatnya hancur, agamanya hancur. Maka dibikinlah karpet sholat yang ada gambarnya, ya, mulai dari gambar Ka'bah, sejadah kita dibikin gambarnya gambar Ka'bah, ada orang tua. Akhirnya kita sholat ngeliat ke situ tuh. Itu rukun Hajar Aswad lah, mana kira-kira ya? Mulai kepikiran sono. Ya, ini kayaknya rukun Yamani. Ini kok ini sejadah kok nggak ada Hijir Ismail nih, Pak. Dulu kemana-mana udah hancur tuh setan. Jadi musuh-musuh manusia membantu setan buat godain. Mereka bikin sarananya, setan pikiran dimasuk. Dibikin juga gambar masjid yang ada pohon-pohonnya tuh, ada burung-burungnya terbang. Ini kayaknya burung gereja, bikin gua agak khusyuk salatnya. Ya, ini pohon-pohon apa ya? Kayak pohon samping rumah gua ini, macam-macam, macam-macam. Makanya, gitu. Pandangan itu dikunci. Kemudian suatu saat Rasulullah pernah melihat sahabat lagi sholat, ada yang mainin jenggot, lagi sholat mainin jenggot. Nabi ngeliatin, kata Rasulullah, kurang lebih lau khasya'a hada, kurang lebih au ma makna, kalau orang ini khusyuk sholatnya, ya, dia nggak bakal main, dia nggak apa, lasakana jawarihuh, pasti anggota tubuhnya tenang. Ini yang nggak tenang, anggota tubuhnya bergerak-gerak. Kecuali ada memang orang yang memang saraf, bergerak tuh karena saraf, keren lagi. Ya. Kemudian memahami bacaan, nah ini penting. Antum kalau bisa, kita semuanya kalau bisa memahami, mengetahui makna dari bacaan sholat kita. Itu kan bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab. Apa sih isinya doa iftitah itu? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki. Itu kalau bisa antum cari tahu, terjemahannya banyak. Cukup tahu secara garis besar. Ini intinya kita mengatakan seperti ini dan begitu, ini cukup. Tidak harus secara harfiah. Al-Fatihah, pelajari itu. Apa sih isi kandungan Al-Fatihah? Jadi yang antum baca tuh antum tahu. Jangan sampai kita kayak burung beo, ngomong bisa tapi kagak ngerti maksudnya. Ya, burung beo walaupun pinter kayak apa dia kagak ngerti karena dia tidak berakal. Kemudian juga yang tidak sujud itu yang bikin khusyuk karena kita tahu artinya, tahu dari makna-makna bacaan-bacaan tersebut. Disitulah juga salah satu pentingnya bahasa Arab. Kalau sekarang kan di sekolah-sekolah orang lebih, umat Islam lebih banyak mempelajari dan bisa bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Bahasa Arab syibih mahjur, seperti bahasa yang ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Bahkan dipandang biasa, bahkan dipandang sebelah mata. Padahal ini pengaruhnya sampai ke akhirat. Bahkan pernah ada satu orang yang ngomong kayak begini, miskin, alladzi la ya'rif al-injiliziyah. Kesian orang yang nggak ngerti bahasa Inggris, la yafham kalamun nas. Dia nggak bisa paham omongan manusia, tulisan-tulisan di bandara, buku-buku, internet. Kesian dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa memahami itu semua. Ditambahin sama muslim yang baik, miskin alladzi la ya'rif al-arabiyyah. Justru yang kesian itu yang kagak ngerti bahasa Arab. Kenapa? La yafham kalam rabbin nas. Dia kagak ngerti bahasa Tuhannya manusia. Dia nggak ngerti bahasa Tuhannya manusia. Minimal buat kita yang nggak bisa bahasa Arab, memahami secara global, secara garis besar bacaan sholat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa khusyuk. Begitu ya. Kalau kita khusyuk bisa sampai menangis.
Rampok yang ngerti bahasa Arab itu keren ya, rampok ngerti bahasa Arab, keren ya kira-kira. Keren, kenapa? Karena dia bisa terbuka. Subhanallah. Terakhir, Anda pernah cerita mungkin di sini. Ada seorang begal, kepala begal, dia ini ketuanya rombongan begal, merampok, begal, mencuri, dan kejahatannya macam-macam ini orang. Ketika dia mau hubungan badan sama seorang perempuan, tetangganya sebelah rumah baca ayat Al-Quran kedengeran sama dia. Baca Al-Quran dari awal biasa aja, tapi kayak kita kadang-kadang kita sudah sering dengar ayat itu, atau ada orang baca Quran kedengeran sama kita biasa aja, tapi tiba-tiba pas ada satu ayat yang nyentak, kadang-kadang ada begitu. Ya, ini beliau lagi mau hubungan badan sama perempuan, tetangganya baca Quran dari awal, baca kedengeran sama dia, cuma nggak nyentak. Begitu sampai ayat alam ya'ni yang tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat itu yang masuk ke hati dia. Kapan orang mukmin hatinya mau khusyuk sama Allah? Kapan? Nunggu apa? Mau sampai kapan tidak khusyuk? Mau nunggu apa baru khusyuk? Ngedengar ayat itu dia merenung. Terus dia bilang sama perempuan tadi, ente pulang. Al-an ya Rabb, al-an. Sekarang ya Allah. Sekarang saya mau khusyuk sekarang. Ini orang yang tadinya tukang begal, tukang segala macam, maksiatnya Masya Allah, tobat, sungguh-sungguh belajar kepada ulama dan menjadi tokoh sufi, menjadi wali besar yang dikenal dengan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Disebut sama Imam Haddad, saya beratib di dalam Syarah Ainiyah, di dalam Qasidah Ainiyah yang disyarahkan sama Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Disebut sama tokoh-tokoh ulama-ulama yang lain, Al-Fudail bin Iyad, gara-gara paham ada ayat yang nyentak. Ya. Begitu juga di bulan Ramadan, kalau antum baca Quran, baca begitu ada tuh ayat yang kena, kena. Ya, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti, nggak bakal masuk. Ya. Karena itu orang, berapa banyak orang-orang yang kadang-kadang dibikin diem sama ayat-ayat tertentu. Nah, khusyuk salah satu caranya adalah dengan memahami secara garis besar apa yang kita baca di dalam sholat, termasuk bacaan sholat. Ya, itu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan, kalau disampaikan nanti setelah Habib Zaki menyampaikan. Saya tutup ya. Habib Zaki kayaknya kurang sehat, kita bacain Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit, Allah sembuhkan. Juga buat para jamaah kita semuanya hadir sini, segala hajat kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan biar Al-Fatihah. Saya minta baca tahlil singkat untuk marhum abahnya Habib Zaki, tahlil singkat saja. Qul bi fa'alnahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah,
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وفاتحة والكرسي ثلاثة من قبل واحدة واحدة أجرت الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الظالمين من الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما عظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر وتقبل ذنبك وما قرأناه من القرآن العظيم ما حللناه وما سبحناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه المجلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة إن شاء الله متقبلة نقدم ثواب ذلك ونهدي حضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم الوحي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأن كل منهم الصحابة والقرابة والتابعين أجمعين من أرواح كافة أهل بيت رسول الله وأنصاره وأصحابه وأزواجه وذريته ومن انتسب إليه أجمعين خصوصا سادتنا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة أجمعين والنبي وليصلي وحده وكريم من أرواح سادتنا علي زين والباقر الجبر صادق ويقيم ساكان المصلين إبراهيم وجميع أزواج رسول الله وأنصاره وأصحابه من أرواح سادتنا مهاجر الله مسلمين سيدنا المقدم محمد بن العلوي سيدنا علوي عبد الفقيه من انتسب من سادتنا العلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وانثى وجميع اولياء من الطاقه واوتاد الابدال والنقباء ورجال الغيب واهل الدرك والغوث والدينا وشيخنا واجلنا خصوصا من كانت الكفايه لاجله وسببه حبك الفقير الى رحمتك السيد نجيب بن علي بن يحيى والحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى
وجميع سادتنا سلسلة آل بن يحيى وصل ثواب ذلك منا إليهم واجعلنا من الصحابة على بين أيديهم واجعلهم فداءهم من النار أجلناهم من النار براتهم من النار اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع في درجاتهم وضاعف في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم انقلهم من ضيق البحور إلى جنتك جنات الخلود مع المقربين الشهداء الركع السجود يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج بفضل على بركتهم ومن الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الفاتحة.